Yang terhormat, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Bapak Dr. Humaryanto, spesialis ortopedi dan magister kesehatan. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Apotekar Rido Asra, Magister Farmasi, EIPIA. Yang kami hormati, Ketua Jurusan Farmasi, Ibu Dr. Indri Maharini, Sarjana Farmasi, Magister Sains, Apoteker. Yang kami hormati, Sekretaris Jurusan Farmasi, Ibu Yuliawati, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, Apoteker. Yang kami hormati, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Ibu Elisma, Sarjana Farmasi, Apoteker, Magister Farmasi. Yang kami hormati, Koordinator Program Studi Farmasi, Ibu Apotekar Puspa Dwi Pratiwi, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi Sains. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu dosen serta seluruh panitia penyelenggara. Dan yang kami banggakan, para mahasiswa-mahasiswi Program Studi Farmasi Universitas Jambi. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan himne Universitas Jambi dan Mars Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
masa depan, untuk Jambi Pinang masa kebanggaan. Wujudkan persatuan, pelopor kesehatan, generasi berbudi pekerti luhur berdasar Pancasila. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan bersatu padu berbakti untuk negeri. Universitas Jambi, jayalah selamanya. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara kuliah pakar oleh Ibu Dr. Indri Maharini, Sarjana Farmasi, Magister Sains Apoteker. Kepada Ibu Indri, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ridho Asra selaku pembicara pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengelola Jurusan, Ibu Sekretaris Jurusan yaitu Ibu Zuliawati, MPAM Apoteker, kemudian Ibu Puspa Dwi Pratiwi selaku Koordinator Program Studi S1 dan Ibu Elisma selaku Ketua Koordinator Program Studi Apoteker serta Bapak Ibu dosen dan panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini dan tak lupa kami menyapa para mahasiswa S1 Farmasi yang insya Allah beberapa jam ke depan kita akan mengikuti perkuliahan ini gitu ya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kekuatan untuk menghadiri acara pada pagi hari ini di tengah kesibukan kita gitu ya. Mungkin para mahasiswa di hari weekendnya masih menyempatkan untuk menghadiri eh, kuliah pakar pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaat beliau di Yaumul Kiamah. Amin. Baik, untuk para mahasiswa, acara kuliah pakar hari ini merupakan kuliah pakar yang ketiga gitu ya. Jadi program studi S1 Farmasi memfasilitasi beberapa kuliah pakar, beberapa bidang yang ada di S1 Farmasi sehingga harapannya bisa menjadi suplemen bagi para mahasiswa sekalian terkait materi-materi kuliah yang ada di program S1 Farmasi. Harapannya nanti bisa memperkaya keilmuan kita gitu ya. Kalau kita belajar di bangku kuliah sehari-hari dengan dosen-dosen farmasi di sini gitu ya. Dan alhamdulillah dengan adanya kuliah pakar ini kita bisa membuka wawasan kita dari pembicara-pembicara yang handal dan pakar dalam bidangnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ridho Asa yang telah menyempatkan waktunya Bapak mau berkenan join di Zoom meeting ini untuk sharing dengan mahasiswa kami dan salam kenal dari saya gitu ya. Kita belum pernah bertemu bertatap muka gitu. Semoga harapannya kita bisa memperpanjang silaturahim, kita bisa bertemu offline ya Ya, Pak amin. ya ke depannya Sama insya Bu. Allah. Gitu. Ya, oke. Nah, saya juga mengucapkan permohonan maaf dari Bapak Dekan karena beliau tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena kesibukan beliau. Mohon dimaklumi dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kuliah pakar hari ini saya buka. Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen yang telah mempersiapkan kegiatan pada pagi hari ini. Semoga acara kita lancar sampai akhir dan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk dunia maupun akhirat. Banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.
Terima kasih, Bu Indri. Baiklah, acara selanjutnya yaitu hadirin demi kelancaran dan keberkahan kita pada pagi hari ini. Marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama yang akan dipandu oleh saudara kita Muhammad Afdol. Kepada Afdol kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk membaca doa menurut ajaran Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam ruangan Zoom ini dalam rangkaian acara Kuliah Fakar Farmasi 2025. Kami mohon kiranya ya Allah, acara ini berada di dalam ridho-Mu. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmumu betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Serta limpahkanlah kepada kami yang hadir di ruangan Zoom ini ya Allah, kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara ini ya Allah. Ya Rob yang sang penguasa arsy, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, serta kobarkanlah semangat perjuangan kami dalam mencapai keberhasilan dan tujuan acara ini. Serta lapangkanlah pengetahuan dan segarkanlah pemahaman kami, agar dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga doa yang telah kita panjatkan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, acara selanjutnya yaitu foto bersama. Kepada hadirin sekalian, mohon untuk memakai virtual background dari yang telah disediakan oleh panitia, karena kita akan foto bersama. Kepada Pak Ponda, tolong dikoordinasikan. Oh, minta tolong kepada semua hadirin untuk meng-on-kan kameranya ya, karena kita mau foto bersama. Oke, saya hitung ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya. Hadirin, tibalah saat yang kita nantikan bersama, yaitu penyampaian materi kuliah pakar dengan tema Hilirisasi Riset Farmasi ke Produk Kolaborasi Strategis Antar Bidang Ilmu, Prodi Farmasi, Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi, tahun 2025, Series 3. Pemaparan materi ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Apoteker M. Rifki Effendi, Magister Farmasi. Kepada Bapak, kami persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bu Yuliandani. Eh, Kedengaran suara saya, Bu? Iya Pak, Izin? kedengaran jelas. Oke. Oke, izin kita mulai ya, Pak Rido ya.
Iya, Pak. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Jurusan Farmasi, Ibu Dr. Apoteker Indri Maharini, Espar MSc. Yang saya hormati Sekretaris Jurusan Farmasi, Ibu Apoteker Yuliawati, Magister Farmasi. Yang saya hormati Ketua Program Studi S1 Farmasi, Ibu Apoteker Puspa Dwi Pertiwi, Magister Farmasi Sains. Kemudian yang saya hormati Ketua Program Studi Apoteker, Ibu Apoteker Elisma, Magister Farmasi, Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan kuliah pakar yang diselenggarakan oleh Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Jadi sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib berkaitan dengan pelaksanaan eh, kuliah tamu kita. Yang pertama, saya minta nanti mahasiswa serta hadirin sekalian untuk membuat nama lengkap di platform Zoom-nya. Kemudian diharapkan setiap peserta menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Kemudian selama kegiatan berlangsung, diminta mahasiswa hadirin sekalian ya, mematikan mikrofonnya kecuali nanti diizinkan ketika eh, berbicara atau bertanya. Kemudian diharapkan selama kegiatan ini ya, peserta seminar atau kuliah tamu berpakaian sopan dan rapi dan jika ingin bertanya bisa menunjukkan fitur raise hand atau menulis pertanyaan pada kolom chat. Dan nanti ketika dipersilahkan untuk bertanya kepada mahasiswa sekalian, silakan menyebutkan nama dan nomor NIM-nya. Oke, terkait dengan kuliah pakar atau kuliah tamu kita pada hari ini merupakan kuliah pakar seri ketiga, di mana pada hari ini mengangkatkan tema mengenai drug discovery and development, unlocking a new metabolite synthetic pathway. Jadi pada kesempatan hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya yaitu Bapak Apoteker Rido Asra, Magister Farmasi, AFHEA. Ini selamat datang Pak Rido. Ya, terima kasih Pak Rifki. Ya, jadi narasumber kita ini sudah dua kali hadir di acara Farmasi Unja. Sebelumnya pada acara Jam Hesik. Sekarang Alhamdulillah beliau bisa menyempatkan dan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kembali dengan farmasi. Jadi beliau seorang peneliti dan kandidat doktor dari universitas ternama, yaitu Universitas Birmingham, UK, Inggris. Beliau merupakan penerima beasiswa LPDP BPI untuk studi doktoral dan telah menghasilkan sejumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. Jadi kalau kita lihat kurikulum vitae beliau, ini sudah banyak sekali publikasi yang berkaitan mengenai fokus penelitian beliau yaitu elektrosintesis. Jadi kalau saya catat ini pada tahun 2023 beliau sudah mempublish artikel di jurnal Toxicology Research yaitu dengan judul Green Electrosynthesis of Drug Metabolite. Kemudian pada tahun berikutnya, pada tahun 2024 di jurnal Molekul dengan judul artikel Computational Predictive and Electrochemical Detection of Piperin Metabolite. Kemudian pada tahun yang sama, ya, beliau juga menerbitkan suatu artikel yaitu mengenai electrochemical synthesis of purine alkaloid metabolite from caffeine. Jadi kalau kita lihat data penelitiannya, beliau sangat aktif dalam melakukan publikasi dan riset.
Fokus penelitian beliau adalah mengembangkan jalur sintesis metabolit obat menggunakan metode elektrokimia untuk mendukung studi toksikologi dan pengembangan obat yang berkelanjutan. Jadi sedikit Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, eh, perlu kita ketahui bahwa penemuan jalur sintesis metabolit baru merupakan salah satu aspek penting dalam drug discovery and development. Dengan memanfaatkan teknologi elektrokimia, proses identifikasi metabolit dapat dilakukan secara in vitro, lebih cepat, ramah lingkungan, dan dengan ketergantungan yang lebih sedikit pada hewan uji. Jadi nanti harapannya dari paparan beliau kita banyak memahami mengenai elektrokimia dan aplikasinya dalam sintesis senyawa obat dan penerapannya di bidang farmasi. Dan perlu diketahui juga, beliau menguasai beberapa instrumen metode analisis seperti NMR, spektrofotometri IR, molecular docking, kemudian LC-MS, dan analisis elektrokimia tentunya. Jadi harapannya nanti kita bisa berdiskusi lebih mendalam mengenai hal-hal tersebut. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita, Bapak Apoteker Rido Asra MFAM, AFHEA, dengan tepuk tangan yang meriah kepada beliau. Waktu dan layar dipersilahkan. Silakan, Pak Rido. Ya, terima kasih Pak Rifki. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Kelihatan ya, Pak? Sudah kelihatan, Pak Rido. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, mahasiswa S1 Universitas Jambi, Prodi Farmasi khususnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang besar sebesar-besarnya kepada Bapak M. Rifki Effendi selaku moderator pada pagi hari ini, kemudian Bapak Dekan Fakultas Kedokteran dan Ketua Jurusan Prodi Farmasi Universitas Jambi serta Sivitas Akademika Prodi jurusan Farmasi Universitas Jambi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas undangannya eh, dalam rangkaian acara kuliah pakar S1 Farmasi ini. Sesuai topik yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Rifki, jadi pada pagi hari ini saya akan kembali menjelaskan dan berdiskusi terkait dengan drug discovery and development. Itu nanti di akhir nanti kita sedikit membahas bagaimana metode baru yang digunakan saat sekarang untuk mensintesis metabolit yang digunakan untuk uji toksikologi dan dalam proses drug development gitu. Ya, sebelumnya saya yakin pada adik-adik semua sudah pernah memperoleh materi terkait drug discovery and development. Ya, namun di sini nanti kita sedikit lebih bahas lebih dalam terkait bagaimana proses-prosesnya dan tantangan apa yang akan dihadapi dalam proses ini dan bagaimana cara mengantisipasi segala tantangan yang nanti kita hadapi di masa depan. Kayak gitu. Jadi drug discovery development, jadi sesuai arti itu drug discovery itu adalah penemuan obat ya di mana suatu proses di mana kita mencari suatu kandidat kandidat obat yang aktif untuk suatu penyakit. Kemudian drug development merupakan suatu pengembangan di mana kita nanti membawa si kandidat obat ini yang sudah kita discovery sebelumnya itu dibawa ke pasar ya melalui beberapa tahapan seperti uji praklinis, uji klinis dan dan post marketing analisis nanti. Oke. Ya, jadi sebelum sebelum masuk ke topiknya ya, jadi kita sedikit mengulas apa itu uh, basic dari drug discovery and development terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat di sini ada map ya, 4D map dari drug discovery and development ya, jadi sangat kompleks dan sangat panjang ya prosesnya. Jadi intinya proses dalam drug discovery development itu memiliki beberapa tahapan ya seperti
Pertama, kalau kita lihat dari map ini ya, pertama itu basic science research dan target identification. Jadi tahapan pertama yang perlu kita lakukan adalah dalam drug discovery development adalah mencari target ya. Mencari target dari si obat itu. Jadi apa sih penyakit yang akan kita obati ya, apa penyakit yang akan kita obati dan apa sih protein ataupun reseptor yang berperan dalam proses patologis dari penyakit tersebut. Nah, itu yang dahulu. Kemudian baru ke tahapan target farmakologinya apa dan biomarker developmentnya apa gitu. Jadi dicari target farmakologinya gimana, obatnya apa gitu. Kemudian ketiga dicari lead identification. Jadi mencari senyawa induk ya, senyawa induk kimia yang bisa digunakan untuk pengobatan tersebut. Kemudian ketiga adalah optimasi ya, optimasi dari kandidat yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Jadi optimasi ini juga prosesnya sangat panjang. eh, Penting dilakukan untuk meminimalisir toksisitas dari si senyawa induk gitu. Kemudian tahapan kelima itu masuk ke tahapan clinical research dan development, kemudian masuk ke tahapan regulatory dan terakhir itu tahapan post marketing. Jadi di sini seluruh tahapan-tahapan dalam drug discovery development yang sangat kompleks dan membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk penyelesaiannya gitu. Balik lagi kepada uh, prinsip dasar dari drug discovery development. Kalau dahulu ya classical approach ya. Jadi kalau dulu metodenya itu kita lebih fokus ke screening ya, screening acak yang mungkin aplikasinya masih kita jalankan di Indonesia sampai saat sekarang. Seperti mungkin teman-teman yang mungkin sudah penelitian yang gimana mencari atau mengekstrak dari suatu tumbuhan A misalkan kita ekstrak, kemudian kita fraksi, kemudian kita isolasi, itu kan masih screening. Kita belum tahu bagaimana aktivitas atau bagaimana mekanisme kerja dari si senyawa aktif yang kita isolasi. Kita belum tahu sama sekali. Nah, ini dulu ya. Jadi kita men-screening berbagai jenis sumber yang ada di alam. Kemudian baru kita cari apa sih aktivitas yang mungkin diberikan oleh si senyawa isolat yang kita isolasi itu. Nah, kalau sekarang kebalikannya di mana proses drug discovery development itu dimulai dari mencari target ya, proses genomicsnya dulu, baru terakhir itu farmakologinya. Jadi proses genomics yang dilakukan itu adalah mencari eh, targetnya dulu ya, target atau reseptornya dulu. Kalau sudah tahu reseptornya apa, protein yang berperan dalam proses patologis penyakit itu sudah diketahui. Nah, baru kita cari ligand yang cocok eh, untuk reseptor tersebut ya, karena kalau sama-sama kita tahu bahwa prinsip reseptor dan ligand itu seperti gembok dan anak kunci, kalau nggak cocok ya dia nggak akan memberikan aktivitas. Nah, jadi dicarilah ligand yang cocok setelah reseptornya diketahui gitu, atau penyebab penyakitnya sudah diketahui gitu. Nah, baru terakhir itu menjadi eh, kandidat obat. Nah, ini tahapannya. Jadi seperti yang sudah dilihat di slide ya. Jadi ada masuk target identification itu bioinformatics ya. Ada juga inverse docking ya. Inverse docking ini kebalikan dari docking standar ya. Kalau biasanya kan docking ini kita mendocking mendocking si obat ke protein ya. Jadi kita siapkan proteinnya dulu baru kita docking ke protein. Nah, kalau ini kebalikannya. Jadi si protein yang kita docking ke senyawa aktif gitu. Jadi kita mencoba berbagai jenis apa namanya protein atau reseptor yang cocok terhadap senyawa aktif atau ligand yang kita uji gitu. Jadi kebalikannya. Begitu juga dengan QSAR. Kemudian masuk ke target validasi ya. Jadi mencari titik reaksi atau titik interaksi antara ligand dan reseptor dan juga memprediksi bindingnya, gimana posisi ikatan antara reseptor dan target. Kemudian masuk ke lead discovery, itu ya docking, dynamics. Molecular dynamics ini adalah proses, dan kalau docking kan itu statis ya, jadi kita docking senyawa aktif dengan protein, kita docking, dah jadi gitu. Tapi kalau molecular dynamics, ini kita lihat prosesnya gimana dari waktu ke waktu. Jadi setelah kita docking, kita tunggu mungkin berapa jam atau berapa menit, apakah ada terjadi pergerakan molekul atau atom pada struktur, itu molecular dynamics. Jadi dilihat prosesnya dari waktu ke waktu. Itu bedanya ya, docking sama molecular dynamics.
Kemudian library screening yaitu mencari sumber dari literatur. Kalau de novo design itu adalah proses desain awal obat ya. Jadi tahap de novo ini artinya kan dimulai lagi dari awal. Jadi didesain dari awal setelah keseluruhan data ini sudah diperoleh atau basic untuk mendesainnya sudah diketahui gitu. Kemudian masuk ke optimasi ya. Setelah semuanya selesai, eh, kandidat obatnya sudah didesain secara komputasional. Kemudian masuk ke optimasi ya. Optimasi ada kisar, ada pharmacophore modeling, in vitro, ADME ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kemudian baru masuk ke pengembangan, ya masuk ke clinical, fase 1, fase 2, fase 3 clinical trials, dan fase 4 itu pharmacovigilance. Ya ini ya bioinformatik ya, dan QSAR. Tahu ya beda QSAR dan ini ya. Mohon Jadi izin Pak Rido, ini minta ya, tolong di full screen kan full screen. slideshow. Udah. Oke, Ya, jadi tahu ya beda QSAR mungkin sudah pernah diperoleh di S1 atau mungkin sudah ada membaca ya dari berbagai sumber. Jadi kalau QSAR ini prediksi struktur obat dengan struktur prediksi antara ligand dan reseptor, ikatan ligand dan reseptor secara kuantitatif. Jadi ada nilai yang nanti akan kita peroleh ya. Jadi bisa kita lakukan desain senyawa obat, nanti akan kita peroleh beberapa parameter-parameter secara kuantitatif yang mempengaruhi sifat farmakokinetik dan farmakologi dari si senyawa obat gitu. Jadi bisa kita lihat dari tidak hanya dari interaksi tapi juga dari profil farmakologinya gitu. Ya, juga sekarang juga ada AI yang dapat membantu proses drug discovery development. Ya, juga ada banyak penelitian-penelitian yang mempublikasikan peran dari AI itu sendiri terhadap pengembangan drug discovery development. Ya, jadi mungkin bisa dibaca atau dicari nanti di internet. Itu sudah banyak publikasi yang sudah dipublish. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau dari drug discovery itu ya, target yang akhir yang kita cari adalah senyawa aktif ya, atau lead compoundnya. Kemudian kalau dari drug development yang kita target outputnya adalah approval dari FDA ya. Ya, FDA. Kemudian dari elusidasi obat itu kita memperoleh informasi-informasi baru, target dan mekanismenya gitu. Ya, ini dari drug discovery itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang ya 2 sampai 5 tahun. Itu perkiraan project itu lebih dari 100 ya. Tujuannya sini adalah untuk mencari target, mencari senyawa induk, kemudian mengoptimasi senyawa induk dan profiling dari aktivitas farmakologi dari senyawa induk tersebut gitu. Nah, jadi dari mana aja sih sumber-sumber obat ya, ini kalau tradisional teknik lama yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, itu sumber obat itu bisa dari tanaman, hewan, mineral, sintetik ataupun semi sintetik, mikrobial dan DNA rekombinan juga. Kemudian dari tanaman ya seperti yang sudah ada ya, seperti sekarang kayak morfin, atropin itu berasal dari tanaman, kemudian juga ada yang berasal dari hewan dan juga ada yang berasal dari mikroorganisme gitu. Seperti kelompok-kelompok antibiotik. Nah, kalau sekarang untuk mencari senyawa induk itu bisa melalui teknik molecular modeling, molecular docking, dan bioinformatik, kemudian combinatorial chemistry, bioteknologi, genetic medicine, dan immunofarmakologi. Ini teknik-teknik sekarang yang digunakan untuk pencarian senyawa induk. Kalau dulu berarti screening acak mencari dari berbagai sumber yang ada di alam gitu. Kemudian masuk ke lead optimasi ya. Kalau lead optimasi itulah mengoptimasi dari senyawa induk yang sudah kita cari tadi ya. Misalkan kalau senyawa induk yang kita peroleh itu memiliki tingkat toksisitas yang sangat tinggi atau tingkat eh, tidak aktivitas farmakogen tidak efektif, ya itu bisa dioptimasi melalui tahapan ini ya. Jadi
melalui teknik ya pertama itu diidentifikasi apa sih farmakofornya atau senyawa induk aktif yang akan kita optimasi. Kemudian dilakukan functional group modifikasi, nanti kita ganti-ganti gugus fungsi ataupun gugus alkil-alkil dari senyawa induk tersebut. Ya, kemudian kita lihat bagaimana hubungan antara struktur dan aktivitas dari proses modifikasi tersebut. Kemudian kita lihat Q-sar-nya dan kita docking ya. Jadi ini contoh misalkan morfin ya. Morfin itu kan kalau senyawa induknya itu kan sangat toksik ya, memiliki aktivitas analgetik yang sangat kuat, namun toksik ya, efek samping sangat besar. Namun sehingga perlu dioptimasi. Nah, dari hasil optimasi itu kita bisa melihat ada berbagai jenis derivat dari morfin yang memiliki berbagai jenis aktivitas dengan minimum efek samping gitu. Nah, ini contoh ya, contoh representasi dari suatu senyawa obat yang dioptimasi sehingga memiliki berbagai jenis derivat yang aktif ataupun eh, kurang aktif nanti gitu bisa jadi. Nah, ini contoh dari morfin ya. Morfin itu berasal dari getah papaver. Nah, ini contoh interaksi antara morfin dan reseptor, di mana kalau kita tahu, sama-sama kita tahu bahwa interaksi dari morfin dan reseptor itu spesifik ya tertentu terutama pada gugus di anionic binding site di sini, kemudian ada di bagian binding site di flat phenolic dari gugus morfin dan gugus nitrogen tersier juga itu mempengaruhi afinitas dari eh, kelompok morfin. Nah, ini contoh hasil optimasi ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita ganti bergantian alkil di posisi ini, ya. Kalau di sini kan kalau eh, sorry. Ya kalau kita ganti alkil di sini dengan metil ya di sini, itu akan menjadi golongan obat baru itu kodein. Kalau kita ganti etil itu menjadi etil morfin. Kalau kita ganti dengan asetil di sini menjadi 3 asetil morfin. Di mana nanti dengan semakin panjang rantai alkil itu menurunkan aktivitas analgetik. Nah, kalau kodein itu memberikan aktivitas baru lagi gitu. Nah, ini contoh ya. Nah, jadi kalau memang nanti teman-teman atau adik-adik semua tertarik ya untuk menekuni bidang ini terutama di bidang drug discovery development spesifik untuk screening ya, screening menggunakan computational. Itu ada berbagai jurusan atau bidang ini ya, terutama ini kalau kita lihat kalau di ada lebih spesifik ke farmasinya juga ada. Kemudian ada juga yang di sini di UCL Molecular Modeling juga master di UCL dan juga di kampus lain ya. Berarti fokus ke master di AI untuk kekhususan farmasi. Ya. Kemudian drug development ya. Kalau drug development itu sudah masuk ke tahapan fase 1, fase 2, fase 3 sampai fase 4 gitu. Nah, jadi ini ya tahapan drug development dari preclinical sampai fase 4. Itu adalah tahapan development. Dari 100 kandidat ya itu bisa berkurang sangat drastis menjadi 20, 10, 5 sampai terakhir itu cuma diterima atau di-approve cuma satu kandidat. Jadi prosesnya sangat panjang, kompleks dan sedikit yang rate acceptance-nya itu sangat sedikit ya karena banyak faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan obat itu di-approve untuk dipasarkan kepada masyarakat. Nah, pertama itu preclinical atau fase zero ya. Itu termasuk uji in vitro yang komputer tadi, kemudian animal testing dan microdosing. Nah, dari 5.000 sampai 1.000 kandidat itu hanya 10 sampai 20 yang memberikan hasil yang menjanjikan. Nah, di tahapan preclinical ini termasuk yang dilakukan adalah melihat keamanan secara farmakologi, kemudian yang kedua itu adalah uji toksikologi preliminary ya sebelum pengujian pendahulu.
kemudian animal studies, kemudian juga ada chemical dan pharmaceutical development, dan toxicology study. Toxicology study ini juga ada beberapa jenis, ya ada yang akut, subakut, kronik, ya tergantung durasi eksperimen. Contohnya seperti uji mutagenik, kemudian uji karsinogenik, dan teratogenik, dan uji lethal dose, dan lain-lain gitu. Nah, ini jenis-jenis uji pada preclinical untuk uji toksisitas. Kemudian masuk pada uji klinis, ya ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Nah, uji fase 1 itu 20 sampai 100 dari volunteer, ya. Dari ini subjeknya manusia, ya. Jadi 20 sampai 100 volunteer yang sehat itu nanti dari 10 sampai 20 kandidat itu hanya 5 sampai 10 yang lolos. Dan kalau fase 2 itu kriterianya 100 sampai 300 pasien uji. Di sini nanti akan melihat efektivitas dosisnya berapa dan bagaimana proses delivery-nya, ya, atau proses penggunaannya gimana, apakah injeksi, apakah melalui oral, dan lain-lain gitu. Nah, dari hasil fase 2 biasanya 2 sampai 5 obat yang bisa melanjutkan pada proses ketiga. Nah, kalau pada proses fase 3 ini lebih banyak lagi subjeknya, ya. Subjek penelitiannya itu 1.000 sampai 5.000 pasien dari multiple lokasi. Jadi berbagai lokasi dan berbagai jenis etnik gitu. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi ulang temuan sebelumnya, kemudian juga mengidentifikasi berapa dosis dan regimen dosis yang diberikan untuk pengobatan itu. Nah, biasanya di tahapan ini cuma 1 sampai 2 obat yang lolos, ya, untuk tahapan selanjutnya atau proses marketing nanti. Nah, setelah itu apa? Setelah itu masuk ke tahapan jika sudah lolos, ya, pas fase clinical trial itu masuk ke licensing, ya. Jadi di tahapan ini harus mendaftarkan, ya, atau mendaftarkan obat tersebut ke authority yang ada di negara masing-masing. Contoh kalau di luar negeri itu seperti NHS dan NICE, ya, dan lain-lain. Dan FDA juga, ya. Dan kalau sudah selesai baru masuk ke tahapan keempat, itu tahapan post marketing untuk melihat pharmacovigilance-nya gimana, atau melihat melihat efek samping yang terjadi setelah pemakaian. Kemudian jika sudah masuk, bisa kita lakukan proses patenting terhadap obat baru, ya, membutuhkan proses yang sangat panjang 10 sampai 15 tahun. Dan rata-rata di sini juga banyak yang tidak diterima, ya, atau gagal, dan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melakukan ini gitu. Nah, jadi kenapa sih banyak gagal, ya? Kenapa kok banyak kandidat obat yang sudah kita calonkan tadi, ya, dari tahapan awal sampai tahapan akhir untuk di-approve, itu kenapa kok bisa banyak kandidat yang gagal, ya? Jadi apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan obat ini gitu, ya. Jadi sebelum masuk ke tahapan sebelum masuk ke diskusi ini, ya, jadi mungkin sedikit video yang bisa adik-adik lihat untuk merefresh kembali proses obat di dalam tubuh. Kelihatan, Pak. Ya, mungkin Kedengaran. silakan dilihat dulu, ya, adik-adik semua. Go on a journey through your digestive system. Absorption. The tablet will travel down the esophagus into the stomach, where it is dissolved into much smaller particles. Journey into the small intestine, where most of them will be absorbed into the blood. The small intestine walls, also called lumen, are lined with tiny villi which stick out to provide a large surface area for the nutrients inside the food to be absorbed. Looking closer at these villi, you can see they have a rich blood supply and they are covered in a thin layer of epithelial cells. The aspirin molecules will work their way through the epithelial cells and into the bloodstream, where they are carried around the body. Distribution.
Blood plasma contains complex molecules called albumin. Albumin is a protein made by the liver which transports nutrients around the body. Albumin also binds to drugs that enter the bloodstream. Here you can see some of the aspirin molecules binding to the albumin. All the aspirin particles that have been bound will be filtered out as they pass through the liver, and only the remaining aspirin molecules will get through and have any effect on the body. Different drugs will bind to albumin in different amounts depending on their affinity for plasma protein. The next stop on the journey is the liver. The aspirin-rich blood will enter the liver through the hepatic portal vein at the bottom, and it will exit at the top via the hepatic vein. At this stage, even more of the aspirin will be removed through a process called first-pass metabolism. The liver's job is a bit like a filter. It will metabolize drugs before they reach the rest of the body. It does this in a few steps. Phase 1 metabolism. First, aspirin is hydrolyzed, breaking off ethanoic acid and leaving behind salicylic acid. This salicylic acid isn't water-soluble, so it can't be excreted in urine yet. Phase 2 metabolism. An ionized group is then added to the salicylic acid, forming glucuronide, which is water-soluble and can be excreted in urine. A lot less of the aspirin will continue its journey onto the rest of the body, including the site of the pain. Only 68% of orally taken aspirin will have any effect at all, because of all the filtering that the body has done. This percentage is called the drug's oral bioavailability. If drugs are not administered orally, e.g. intravenously or buccally, then they can bypass the small intestine and liver, so none of this filtering takes place, and they have 100% bioavailability. We are now at the site of some skin tissue damage. Tissues in the skin are creating prostaglandins, which are causing inflammation. The prostaglandins are sending messages to the nerves in the skin responsible for the sensation of pain. Once the aspirin arrives in the blood supply at the site, it prevents the production of prostaglandins in the tissue, which will reduce the swelling and stop the messages being sent to the nerves that are perceived as pain. Ya, itu ya. Jadi sedikit proses ATME ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat di dalam tubuh. Nah, jadi dari proses tadi ya kita lihat proses yang sangat penting ataupun sangat berperan besar dalam kenapa sih banyak kandidat obat yang gagal dalam proses drug discovery development, yaitu disebabkan oleh proses metabolisme. Ya, jadi proses metabolisme itu di mana obat akan mengalami proses beberapa proses ya, seperti fase 1, fase 2, yang di mana nanti fase 1 yaitu sangat berperan penting ya, karena di sini terjadi proses oksidasi dan reduksi, di mana nanti akan menghasilkan berbagai jenis metabolit yang toksik. Nah, contoh di sini ya, ini prosesnya ya, ini proses. Kemudian contoh ya, ini Paracetamol ya. Paracetamol merupakan obat umum ya, kita konsumsi jika demam. Nah, jadi paracetamol itu kalau di dalam tubuh di metabolisme ya, berbagai jenis enzim seperti CYP1A2, 2E1 dan 3A4. Nah, ini di metabolisme itu menghasilkan suatu senyawa metabolit ya, suatu metabolit yang memiliki gugus toksik ya di sini. Ya, kalau kita lihat di sini dia akan membentuk iminquinon ya di sini, iminquinon. Nah, ini sangat reaktif ya, sangat reaktif dan memiliki kemampuan untuk berdekatan kovalen ya dengan berbagai jenis sel ya, sel di dalam tubuh, terutama sel hepatosit. Nah, jadi kalau kita mengkonsumsi paracetamol dalam jangka yang panjang, itu akan terjadi proses akumulasi dari toksik metabolit ini yang nanti akan menyebabkan kerusakan pada sel hati gitu. Nah, ini efeknya dia juga akan bisa berdekatan kovalen, juga terjadi lipid peroksidasi, sitokin dan prostaglandin di sini akan mempengaruhi dari hepatoselular nekrosis, ya, kerusakan dari sel hati. Nah, kemudian bisa juga inaktivasi ya dengan masuk ke fase 2, itu menggunakan dikonjugasi dengan glutathione S transferase, itu akan membentuk suatu senyawa konjugat baru yang inaktif sehingga bisa diekspresikan. Namun jika ini jenuh
atau sedikit dalam kondisi pasien yang mengalami gangguan hati itu akan mengalami gangguan di sini sehingga nanti si hati tidak bisa melakukan proses detoksifikasi yang maksimal sehingga perlu dilakukan adjustment ya untuk dosis dari paracetamol. Nah, jadi kalau mau lebih jelas atau lebih lanjut mengetahui informasi lebih lanjut terkait apa sih obat-obat yang masuk ke dalam obat-obat yang harus diwaspadai ya, terutama dalam proses metabolisme ini sudah dirangkum ini pas sampai tahun 2023 ya, belum 2024 belum diupdate. Nah, jadi di sini bisa ada teman-teman lihat apa sih ya obat-obat yang berpotensi untuk menghasilkan metabolit-metabolit yang toksik terhadap tubuh dan apa sih bentuk struktur kimia dari senyawa toksik itu. Nah, tantangannya apa? Tantangannya dalam drug discovery and development itu adalah bagaimana sih cara mengidentifikasi atau apa namanya menguji dari si senyawa senyawa toksik ini atau senyawa metabolit ini. Karena kalau kita lakukan pada proses preklinis yaitu menggunakan hewan uji ataupun uji menggunakan sel ya in vivo dan in vitro itu hasil dari metabolisme itu tidak menggambarkan atau tidak memberikan gambaran metabolisme obat di dalam tubuh manusia gitu. Jadi berbagai kelemahan yang dihadapi untuk uji preklinis, ya seperti tidak menggambarkan atau tidak secara utuh menggambarkan proses metabolisme obat dalam tubuh, kemudian prosesnya juga panjang, kemudian ada metabolit yang unik ya terhadap diri manusia, biaya yang sangat tinggi dan sukar untuk mengisolasi senyawa aktif. Jadi kalau kita menggunakan hewan ataupun menggunakan sel dalam proses metabolisme kita kan bisa nih menggunakan hewan kita kasih obat kemudian metabolitnya kita ambil menggunakan darah dan menggunakan sel juga bisa menggunakan apa namanya human hepatosit ya itu bisa juga kita gunakan namun bagaimana cara mengisolasi senyawa metabolitnya yang dihasilkan itu sangat susah. Nggak mungkin ya ini pasti dalam kadar mikrolit gitu. Jadi sangat susah. Nah, jadi bagaimana sih cara untuk atau teknik baru yang bisa digunakan untuk menghasilkan metabolit obat yang nanti bisa kita gunakan untuk uji toksisitas gitu. Terutama untuk senyawa obat baru ya, baru yang sedang dikembangkan. Nah, jadi metode untuk mensintesis metabolit itu secara umum ya, yang umum saat sekarang yang digunakan adalah secara kimia ya, secara umum paling umum secara kimia. Namun secara kimia itu sangat kompleks. Kita sama-sama tahu bahwa untuk mensintesis senyawa kimia itu merupakan suatu proses yang sangat panjang, susah dan membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya juga gitu. Dan perlu multi step ya. Ya, tahapannya juga sangat panjang karena untuk memodifikasi suatu struktur itu tahapannya itu sangat panjang, bisa 1 sampai 5 kali tahap. Dan juga ada tahap menggunakan metode biologi yang seperti sudah jelaskan tadi, menggunakan biologi atau menggunakan sel itu sangat kompleks karena kalau kita menggunakan sel itu kan komponen sel itu kan tidak hanya dari si enzim aja tapi juga berbagai jenis komponen sel yang nanti akan membuat susah untuk kita mengisolasi senyawa metabolit yang dihasilkan dari proses metabolisme itu. Dan juga kalau pakai sel, nanti ada kemungkinan metabolit yang nanti itu akan mengalami fase 2, fase metabolisme fase 2 atau konjugasi. Karena kalau pada fase konjugasi kan rata-rata senyawa obat atau metabolit obat itu kan sudah inaktif. Jadi kita butuhkan adalah di fase 1. Jadi ini juga menjadi tantangan di tahapan ini karena ada kemungkinan metabolit yang dihasilkan pada fase 1 akan langsung masuk ke proses fase 2 gitu. Nah, jadi metode baru apa sih yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Jadi metode baru yang digunakan itu adalah metode elektrochemistry ya. Jadi elektrochemistry ini merupakan suatu bidang ilmu yang sudah didalami di luar farmasi sebelumnya seperti kimia, teknik ya, dalam proses pengembangan baterai ya. Jadi merupakan ini sangat baru sekali di farmasi karena aplikasinya sangat baru sekali di farmasi karena
tidak banyak peneliti yang melakukan atau memanfaatkan bidang ilmu elektrokimistri dalam sintesis kimia obat. Nah, di sini elektrokimistri itu sendiri ya, secara umum ya ini eh, bisa kita aplikasikan untuk analisis ya, analisis dan juga elektrosintesis. Nah, nanti apa sih elektroanalisis, elektrosintesis nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, jadi prinsipnya apa? Jadi ini saya kepada teman-teman semua mungkin ini dasar aja ya, nggak terlalu kompleks biar mudah dipahami. Jadi prinsip dari elektrochemistry itu sendiri adalah oksidasi reduksi atau redox. Jadi kalau kita lihat ini skema di sini, jadi suatu senyawa A itu akan mengalami oksidasi, itu akan terjadi eh, proses di mana dia akan mengalami kehilangan elektron, gitu. Akan membentuk suatu radikal kation. Nah, kalau reduksi itu adalah di mana dia akan mengambil elektron atau akan dia akan menjadi kelebihan elektron nanti. Jadi intinya apa? Jadi proses oksidasi reduksi itu intinya di elektrochemistry. Nah, proses oksidasi dan reduksi ini kan proses eh, enzimatik yang terjadi di metabolisme kita gitu di fase satu, secara paling ya di fase satu ya. Fase satu oksidasi dan reduksi. Nah, inilah prinsip yang dipakai di elektrochemistry untuk eh, mengaplikasikan oksidasi dan reduksi untuk menghasilkan metabolit obat. Jadi bagaimana kapabilitas dari elektrochemistry ini untuk meniru proses metabolisme yang ada di tubuh melalui proses oksidasi dan reduksi. Nah, kalau kita bandingkan elektrochemistry dengan proses oksidasi dan reduksi secara kimia, nah ini bisa kita lihat dari skema ini. Nah, ini proses oksidasi dari 2 propanol untuk menjadi aseton menggunakan chromic acid. Nah, jadi kalau di senyawa kimia kita membutuhkan senyawa oksidator ya. Oksidator untuk mengoksidasi suatu senyawa kimia obat. Jadi di sini kita lihat ya ini adalah 2 propanol itu dioksidasi dia akan kehilangan 2 elektron membentuk aseton. Nah, dari proses oksidasi tentu ada yang mereduksi. Jadi segala proses oksidasi reduksi itu pasti akan dibalance sama proses reduksi. Nah, di sini yang berperan adalah chromic acid. Di mana dia di sini 2 elektron yang dilepaskan itu akan diambil oleh chromic acid akan mengalami reduksi gitu. Nah, jadi tidak dalam reaksi kimia itu tetap balance ya antara elektron yang dalam proses reaksi kimia yang terjadi gitu. Nah, kalau di elektrokimia, elektrochemistry prinsipnya adalah sama juga pasti ada proses oksidasi reduksi. Namun kelebihannya apa? Kelebihannya kita tidak menggunakan senyawa kimia baru untuk membalance proses oksidasi yang terjadi gitu. Nah, kalau di elektrokimia kita cuma butuh suatu anoda dan katoda ya. Kalau kita sama-sama tuh bangun anoda dan katoda di sini kutub positif dan kutub negatif, di mana di proses kutub positif ini nanti kita akan aliri arus listrik ya untuk mengoksidasi suatu senyawa molekul obat gitu ataupun senyawa kimia lain. Dan di proses ini juga akan ada katoda yang siap untuk mereduksi atau untuk siap membalance reaksi kimia yang terjadi gitu. Nah, itu ya prinsipnya. Jadi intinya adalah di elektrochemistry kita menggunakan listrik ya untuk uh, menggunakan energi listrik untuk proses reaksi kimia dan ada proses oksidasi dan reduksi yang terjadi di uh, proses kimia tersebut. Nah, komponen apa aja sih yang kita butuhkan ya? Ya, kalau kita desain sendiri, ya, desain sendiri instrumennya itu sangat mudah. Kita cuma butuh sumber listrik, kemudian kita cuma cari elektrod. Ini banyak tersedia di marketplace dimanapun. Kalau kamu cari di Google, kemudian counter elektrod dan working elektrod. Ini nanti kita bahas setelah ini. Nah, jadi ya, jadi pertama yang penting di komponen elektrokimia itu adalah sumber elektron atau sumber listriknya apa. Jadi sumber listrik itu adalah potensiostat. Ini potensiostat seperti ini ya. Ini ada yang lebih kecilnya ada, tergantung fiturnya apa atau kelebihannya apa nanti itu berbeda-beda. Semakin mahal tentu semakin
bagus gitu. Tapi yang murahnya ada gitu. Nah, kostum positif kita aliri ke elektrod ini ya. Elektrod ini nanti ada berbagai jenis, nanti kita bahas. Kemudian juga ada ke kutub di sini ya, ke counter elektrod. Nah, di sini kalau di sini ya, ini working electrode ya, sorry. Ini di mana proses oksidasi terjadi di sini. Kemudian kalau di counter itu adalah proses reduksi terjadi di sini, dan di sini adalah reference. Reference ini sebagai untuk referensi saja gitu. Referensi biar dalam proses elektrosintesis potensial energi yang diberikan dari potensiostat ini tetap stabil gitu. Kemudian kita butuh elektrolit aja ya, elektrolit. Di sini larutan elektrolit yang ada obat gitu. Obat, misalkan senyawa senyawa X, kita larutkan dalam elektrolit dan kita jalankan instrumennya. Udah gitu aja. Nah, ini contoh, ini yang konvensional ya. Ini konvensional, ini sangat jadul. Ini elektrodnya. Kalau kamu lihat yang hitam ini adalah working electrode. Ini kabel-kabel ini ya. Ini alligator clip ini. Ini sumber untuk mengaliri arus listrik ke elektrod. Ini yang working electrode di mana nanti proses oksidasi terjadi. Nah, kemudian di sini kalau kamu lihat di sini berwarna kuning, itu counter. Counter tujuannya untuk membalance dari proses oksidasi di mana nanti akan terjadi proses reduksi gitu. Nah, ini kayak kayak apa kayak apa sih istilahnya wire apa eh tipis gitu aja ya. Jadi bahannya itu bisa berupa silver atau bisa juga berupa eh, platinum ya. Nanti kita bahas apa saja sih bahan-bahannya gitu. Kemudian yang satu lagi itu adalah untuk reference. Nah, ini yang konvensional ya. Jadi awal kuliah dulu ini tahun pertama yang saya kerjakan. Karena memang sebenarnya ini bisa ditinggalkan karena namun karena pembimbing menyuruh harus paham dari awal ya, harus paham dari awal, harus paham dari basic. Dan harapannya nanti kalau sudah lulus bisa mendesain sendiri alatnya tanpa eh, tanpa membeli alat-alat yang mahal ya gitu. Tujuannya itu. Jadi dengan kayak gini aja kita sudah bisa menjalankan reaksi kimia. Apa sih data yang dapat kita peroleh ya? Ya, jadi dalam elektrochemistry tadi ya, kan tuh kita kan memanfaatkannya untuk me, eh, meniru metabolisme obat dalam tubuh karena ada proses oksidasi dan reduksi tadi. Nah, pertama manfaatnya apa? Manfaatnya itu adalah untuk melihat profil oksidasi dari suatu molekul obat gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk ini, sorry. Ya, ini ya, untuk memprediksi half life dari suatu senyawa obat gitu. Ya, teman-teman semua pasti tahu ya half-life ya. Jadi ini adalah waktu paruh obat dalam tubuh di mana obat hanya tinggal 50%. Ya. Setengahnya di dalam sirkulasi sistemik gitu. Nah, yang bisa kita prediksi, jadi semakin mudah obat itu dioksidasi, artinya apa? Semakin singkat waktu paruhnya. Karena dia cepat dioksidasi, sehingga keadaan di dalam tubuh itu makin cepat berkurang. Tapi kalau obat itu dia memiliki eh, nilai oksidasi yang tinggi atau besar, itu artinya apa? Waktu paruhnya sangat panjang. Ya, waktu paruhnya sangat sukar dioksidasi dalam tubuh gitu. Nah, ini contoh ya, ini contoh profil dari analytical menggunakan electrochemistry. Nah, di sini kalau kita lihat peak ya, ada peak 1, 2, 3 peak. Ini kafein ya. Ini contoh ya, kafein. Ada peak 1, 2, 3. Nah, peak pertama ini adalah proses peak yang ini ya, 1, 2, 3 ini adalah proses oksidasi di molekul si kafein. Kita nggak tahu yang mana ya titik di posisi mana si kafein ini mulai dioksidasi, apakah di NCH3 sini atau NCH3 sini atau NCH3 sini kita nggak tahu. Nah, bisa jadi di peak ini akan terjadi semua di titik ini memiliki akan terjadi oksidasi di potensial ini gitu. Ya ini potensialnya ya, ini potensialnya. Ini potensialnya adalah energi yang diberikan ya, potensial energi listrik yang diberikan gitu. Ini sampai 1500 milivolt. Nah, sampai 1500 milivolt kita lihat peak oksidasi. Kemudian di sekitar 2000 juga ada peak oksidasi tapi kecil. Dan kemudian ada lagi peak oksidasi di 2000 plus gitu. Nah, itu artinya apa? Kafein ini akan mengalami rangkaian oksidasi sampai 2500 gitu. Itu artinya. Nah, di sini kita tujuannya apa? Kita tujuannya adalah untuk mengisolasi si kafein ya, mengisolasi metabolit si kafein.
Nah, tujuannya adalah kita stop di sini gitu. Misalkan kalau ini masih analisis ya. Kalau analisis kan cuma kita melihat bagaimana profil oksidasi. Nah, ini contoh profil oksidasi si kafein. Nah, aplikasi ke elektrochemistry atau elektrosintesisnya nanti gimana gitu. Nah, kita perlu mensintesis metabolit dari si kafein ini. Nah, tapi kalau kita apply ya, ini kenapa nih? Ini kita apply oksidasi sampai 2500, itu akan jadi berangkaian oksidasi yang sangat kompleks. Kita nggak tahu apakah ini akan mengalami proses oksidasi lanjutan atau tidak. Jadi kita stop di sini. Kalau di instrumen nanti ya kita bisa set berapa nilai potensial yang eh, kita inginkan. Misalkan kita cuma mau proses oksidasinya terjadi di sini. Nah, kita gunakanlah 1500 untuk elektrosintesis kayak gitu. Ya mungkin sangat membingungkan ya, cuma nanti coba saya usahakan sesimpel mungkin untuk menjelaskannya. Kalau ada pertanyaan nanti dicatat dulu, aja dulu. Nah, jadi hasil reaksi nanti ini kita mungkin langsung aja di skip ke sini. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Kalau ini yang modern ya, modern. Kalau yang konvensional yang tadi kita setup sendiri, tapi kalau yang modern udah ada ini. Kita tinggal ini alatnya, kita punya sekitar 6 di lab. Dan satu instrumen ini bisa menjalankan 5 reaksi sekali jalan gitu dengan berbagai jenis kondisi, seperti di sini kita set nanti potensialnya berapa. Nah, nanti ini vial ya, ini vial elektrochemical vialnya ini. Nah, di dalam elektrochemical vial ini nanti komponennya apa? Itu obat ya, obat. Misalkan kita mau elektrosintesis kafein, nah, kita larutkan kafein. Dan elektrolitnya nanti ada berbagai jenis, ada yang tetrabutil amonium heksafluorofosfat. Ya, jadi berbagai jenis elektrolit bisa kita larutkan di sini. Nah, itu aja komponennya, dua itu aja, obat dan elektrolit. Elektrolit itu gunanya Pak untuk meningkatkan konduktivitas larutan. Kemudian pelarut ya pasti senyawa, senyawa organik atau pelarut organik seperti umumnya digunakan adalah asetonitril. Kenapa digunakan asetonitril? Karena asetonitril memiliki range oksidasi yang sangat luas gitu. Nah, ini komponennya. Ini elektrodnya. Tempat ada bahannya dari karbon, ada bahannya dari silver, platinum, juga ada bahannya dari gold, diamond juga ada. Ini semakin semakin ini ya semakin mahal ya, semakin bagus bahannya semakin mahal. Jadi umumnya yang digunakan adalah yang karbon karena lebih murah dan durability-nya juga baik gitu. Yang sekali pakai juga ada, ini murah, ini cuma kalau dirupiahkan cuma 5.000 satu ini. Tapi ini sekali pakai gitu. Tapi kalau yang mahal ini bisa berkali-kali pakai, bertahun-tahun bisa gitu. Kayak ini yang gold ya dari emas atau dari diamond juga ada yang harganya fantastis. Itu bisa digunakan bertahun-tahun. Ya, itu ya. Jadi obat dimasukkan ke electrochemical file, di running, kita set di sini ada parameternya, ada voltnya. Seperti tadi ya kita analitik, misalkan tadi di kafein kita mau menghasilkan metabolit obat atau mengidentifikasi apa sih yang terjadi sama si kafein pada posisi 1500 ini. Ini kan ada peak oksidasi nih. Nah, kita set di instrumen 1500, mungkin sekitar 1600 lah ini, pas di posisi tengah. Kita set biar nanti dia teroksidasi di energi ini gitu. Kalau kita set sampai 2500, ini ada 3 proses oksidasi. Nah, nanti akan menghasilkan berbagai jenis metabolit gitu. Tapi kalau kita mau yang pengen yang spesifik, ya kita setlah di energi ini. Ya gitu aja. Kalau di elektrochemistry lebih mudah, simple, cepat, dan termasuk green chemistry gitu. Karena tidak menggunakan panas, tidak menggunakan reagen-reagen kimia yang berbahaya, dan aman gitu, aman. Ya ini ya contoh ya, ini contoh profil oksidasi dari berbagai jenis obat. Umumnya ada 3 jenis ya, ini bentuknya satu, yang hitam, yang reversible. Ada yang ini titik-titik merah, ini quasi reversible. Dan ada bentuk peak oksidasinya kayak gini, irreversible. Nah, kalau yang pertama ini reversible, ini ada peak oksidasi nih. Ini oksidasi. Kemudian setelah dibalik ya reaksinya, ini proses reduksi, ya ada peak lagi. Artinya apa? Artinya proses senyawa kimia kita itu memiliki suatu gugus redox ya, yang bisa redox aktif.
Artinya apa? Kalau kita oksidasi pada titik ini ya, pada titik ini misalkan, itu nanti produknya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena setelah dioksidasi, si si posisi yang dioksidasi tadi akan mengalami reduksi kembali. Artinya apa? Artinya tidak terjadi reaksi sama sekali gitu. Nah, ini yang kita hindari. Kalau di farmasi ya, kalau untuk elektrolisis ini sangat sangat dihindari ya. Semua berdoa aja sampai nggak, jangan sampai dapat senyawa kimia yang punya redox ini karena sangat susah. Tapi kalau ini ya, ini ada yang semi kuasi ya, semi reversible, itu juga susah, cuman namun bisa diantisipasi. Cuma ada juga yang irreversible, ini yang sangat mudah. Kalau memang irreversible, dia dioksidasi, setelah direduksi nggak ada lagi. Itu artinya apa? Dia tidak, produknya stabil dan bisa diisolasi nanti menjadikan produk baru, metabolit baru. Ini contoh ya, ini contoh tiklopidin. Ini kalau kita lihat kan nggak ada nih peak di sini. Kita kita ambil reaksinya di sini. Oksidasi di sini kita kita set di instrumen sekitar 1000 dan tidak ada peak oksidasi, peak reduksi di sini. Artinya apa? Setelah proses oksidasi di sini itu produk yang dihasilkan itu stabil, tidak akan mengalami proses oksidasi lanjutan atau tidak akan kembali ke bentuk awal gitu. Nah, ini hasil penelitiannya. Jadi salah satu hasil penelitian saya ini yang sudah, tapi tidak dilakukan elektrolisis, cuma untuk analisis saja. Ini sudah diketahui bahwa akan terjadi oksidasi di posisi ini, membentuk sulfon di sini. Ini kalau dilihat dari uh, metabolit tiklopidin yang ada di manusia, ini adalah metabolit major metabolit yang ada di manusia. Gitu. Nah, tapi ada gimana sih cara mengantisipasi kalau dia reversible ya, kalau sel oksidasi nanti dia kembali reduksi lagi ya. Ini ada istilahnya yang divided cell. Nanti dipisah ya, proses oksidasi di sini, proses reduksi di sini. Jadi kalau dia sudah dioksidasi di sini ada pembatas ya, kayak membran di sini, membran yang mencegah si produk yang sudah dioksidasi sini mengalami reduksi ke posisi ini, gitu. Kalau ini kan kontainer biasa nih yang tadi yang kita bahas. Di sini proses oksidasi reduksi terjadi dalam satu kontainer. Jadi kalau kita oksidasi di sini, produk oksidasi atau metabolit yang sudah dioksidasi ini bisa mengalami reduksi di sini gitu. Jadi bisa jadi kita menjalankan reaksi tapi hasilnya nol gitu. Kita cek TLC, ternyata di TLC nggak ada sekali spot baru. Itu artinya reaksi sama sekali nggak terjadi. Ya terjadi reaksi cuma karena mungkin memiliki redox aktif. Setelah dioksidasi kembali reduksi, artinya oh, ya nggak ada reaksi jadinya gitu. Nah, untuk mengantisipasinya kita pakai ini. Kita pakai yang terpisah. Karena tujuannya kalau oksidasi sini tidak akan mengalami reduksi di sini gitu. Ya, ini ya salah satu contoh electrochemical vial. Nah, ini yang tadi ya. Ini contoh foto 5 reaksi, kita set berbagai jenis potensial energi untuk mengoksidasi senyawa obat itu gitu. Nah, ini juga bisa kita kontrol dengan handphone ya. Ya bisa kita taruh reaksinya, kita taruh di lab, kita pergi bisa gitu. Karena kita bisa kontrol dari sini, dari handphone. Bisa kita record langsung gitu. Jadi nggak sesusah konvensional yang tradisional sintetik gitu. Nah, ini contoh ya, ini contoh ilustrasi. Kalau elektrosintesis metode itu cuma satu tahap ya. Dari sini langsung ini gitu. Nah, tapi kalau yang chemical, yang tahapannya itu multiple, ya bisa jadi 1, 2, 3 gitu. Ya, itu contoh ya. Semudah apa sih elektrosintesis dibandingkan dengan tradisional sintesis untuk mensintesis metabolit. Ini contoh ya, ini contoh eh, proses sintesis metabolit sulfoxide. Jadi sulfon ini kan salah satu metabolit sulfoxide ya. Itu adalah salah satu contoh metabolit yang umum ada pada manusia, terutama obat-obatan yang kelompok fenotiazin ya, kelompok antipsikotik dan derivatnya itu sulfoxide ini adalah metabolit umum yang ada pada manusia. Ya, ini cuma satu tahapan. Nah, ini contoh lain. Nah, kalau ini diklofenak, ya diklofenak itu metabolit yang umum pada manusia itu adalah quinone imin, ya. Dan ini toksik. Ya, ini kalau untuk mensintesis secara kimia, ini dalam tubuh ini diklofenak menjadi ini dikatalis oleh enzim CYP gitu. Nah, kalau di secara kimia, secara tradisional,
Itu ada beberapa jenis tahapan gitu. Tahapan 1, 2, 3, 4. Ada 4 tahapan baru dihasilkan si metabolit ini gitu. Nah, kalau di elektrosintesis 1 tahap aja gitu. Nah, ini di Clovenac 1 tahapan di elektrosintesis langsung jadi ya. Langsung jadi si quinonimin gitu. Nah, kalau di SIP juga gitu. Cuma kalau pakai SIP enzim ini ya, sitokrom P450, ini kan kalau enzim kan sedikit ya dalam mikrolit gitu. Jadi mengisolasi si metabolit susah. Kalau ini bisa di scale up, bisa dalam gram, mungkin kilogram kalau kita punya kontainer yang besar. Ya mungkin itu aja dulu. Mungkin kalau terlalu dalam, adik-adiknya bingung. Eh, Kalau ada pertanyaan nanti mungkin kita bahas lebih lanjut di sesi diskusi. Terima kasih Pak Rifki. Dikembalikan. Oke, terima kasih eh, Pak Rido atas paparannya yang sangat luar biasa. Tentunya ini sangat menarik ya untuk didiskusikan karena ini merupakan hal yang baru ya. Karena Pak Rido, sepemahaman saya berkaitan dengan elektrochemistry ini banyak dipakai untuk analisis kualitatif ya Pak Rido ya. Iya Pak. Jadi dari pemaparan tadi ini sangat menarik ya, pemanfaatan metode elektrosintesis atau prinsip dari elektrokimia untuk mensintesis senyawa dan menguji toksikologi dari senyawa obat ya. Oke, silakan kepada mahasiswa sekalian dibuka kesempatan untuk diskusi, tanya jawab. Ini kita rencanakan ada 2 sesi. Ya, silakan. Ini mahasiswanya pada malu-malu nih Pak Rido. Ini kita mendatangkan narasumbernya jauh-jauh ya. Jadi harapannya bisa dieksplorasi, ya, eh, diskusikan banyak hal mengenai apa yang sudah dipaparkan. Sebenarnya untuk informasi Pak Rido, ini udah seri ketiga Ya. untuk kuliah tamu gitu ya. Hmm. Jadi yang pertama kami mengundang Prof. Muhaimin membahas juga tentang drug discovery and development, khususnya mengenai bahan alam dan bioteknologi. Hmm. Kemudian kemarin juga ada dari UGM membahas mengenai eh, pengantaran obat dengan nanoteknologi. Nah, kemudian yang menariknya yang kita bahas pada hari ini itu juga membahas mengenai uji toksikologi dan sintesis senyawa obat menggunakan elektrokimia. Jadi eh, harapan ini bisa dielaborasi oleh mahasiswa ya, karena berkaitan dengan ini sebenarnya nanti mahasiswa terutama di semester 5 akan belajar juga mengenai kimia medisinal ya. Ya. Oke, silakan kepada mahasiswa sekalian. Ya. Ya, boleh Satu lagi informasi melalui kalau kolom. teknik elektrokimia ini juga bisa digunakan untuk penetapan kadar obat ya. Jadi kita seperti prinsip dalam penetapan kadar obat menggunakan penyiapan kurva kalibrasi dan lain itu bisa juga kita lakukan menggunakan elektrochemistry. Ya, jadi aplikasinya sangat luas ya, tidak hanya sintetik tapi juga analitik. Mungkin ini dari saya, Pak Rido, mungkin Ya, sebagai pemantik ya Pak. pertanyaan dari mahasiswa juga. Jadi saya jujur jujur berkaitan dengan metode ini sangat awam. Jadi saya melihat tadi beberapa penelitian Bapak mengenai uji toksikologi gitu ya. Kemudian juga ada eh, reduksi oksidasi yang ada yang stabil, ada yang non stabil gitu. Saya melihat tadi yang menarik berkaitan dengan proses eh, balik reduksi yang stabil gitu. Apakah itu memungkinkan untuk kita eh, menghasilkan suatu senyawa baru gitu, yang punya aktivitas baru gitu. Ya. Mungkin itu Pak Rido. Ya, terima kasih Pak Rifki. Ya, jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau fokus dari elektrochemistry ini kan untuk
menghasilkan suatu metabolit ya, proses oksidasi dari satu senyawa kimia, di mana nanti sisi aktif yang apa namanya sensitif terhadap oksidasi itu akan mengalami oksidasi dan membentuk suatu senyawa kimia baru. Nah, rata-rata kan kalau senyawa kimia yang mengalami oksidasi ini contoh seperti gugus S Ya. atau gugus atom N itu akan mengalami oksidasi membentuk sulfoksida atau nitroksida gitu. Nah, itu kan kalau secara aktivitas itu dia tidak memiliki aktivitas farmakologi, tapi dia memiliki aktivitas cuma lebih ke radikal atau merusak, lebih ke toks. Tapi sehingga sejauh ini belum ada metabolit obat yang kalau yang dengan yang ini ya, kalau yang dioksidasi dengan oksidasi pada gugus S atau N itu menghasilkan aktivitas baru itu sepertinya eh, belum ada, nggak bisa dilakukan ya. Karena tujuannya sih adalah untuk menghasilkan metabolit yang eh, digunakan untuk uji toksisitas. Berarti dengan kata lain, metode ini dia punya spesifikasi khusus untuk menguji toksikologi ya, Pak. Ya kan karena kita mau mengoksidasi senyawa obat gitu. Tapi kalau untuk mencari aktivitas baru, ya ternyata kalau hasil oksidasi itu lebih ke toksik gitu. Lebih ke toksik karena membentuk suatu apa istilahnya gugus baru yang spesifik mengalami oksidasi. Contoh N tadi menjadi M bentuk NO, S berarti SO, diimin quinone dan lain-lain. Nah itu kan atau epoxide itu adalah produk hasil oksidasi. Nah produk hasil oksidasi ini kan umum pada semua jenis. Tapi kalau bentuk aktivitas baru sepertinya potensinya sangat sedikit gitu. Karena hasil oksidasi itu lebih ke arah eh, produk radikal gitu. Oke. Oke, mungkin ini satu lagi, Ya, Pak Rido. Ini saya penasaran betul ya. Berkaitan dengan metode ini, ya. Tadi kan di compare antara metode konvensional sama metode elektrosintesis ini. Gitu ya. Kira-kira kan yang dari segi biaya. Nah, kira-kira pengalaman Farido mengaplikasikan alat-alat ini, kira-kira mungkin kan nggak untuk didesain di ya, kita terutama di Indonesia gitu. Karena ya, yang notabene kita punya masalah di ya. instrumen ini gitu terkait Ya, ketersediaannya. tantangan mungkin kalau kita bawa ke Indonesia aplikasinya adalah itu kalau untuk elektrokimia sendiri itu tidak ada masalah. Karena secara umum potensiostat itu sendiri harganya nggak mahal gitu. Nggak mahal, ada berbagai jenis potensiostat, itu range harganya bisa dari 15 sampai 80, itu paling mahal kalau nggak salah 80. Yang 15 juta pun ada, yang kecil. Itu mungkin dari segi standar, apa, dari segi biaya untuk instrumen itu tidak ada masalah. Dan untuk membeli apa elektrod kita bisa cari yang murah, gitu. Seperti yang RVC tadi, atau pakai yang karbon. Kalau kita beli yang diamond, gold itu tentu mahal gitu. Terus yang mungkin yang bikin susah adalah analitikalnya, proses analisisnya gitu. Karena kita keterbatasan instrumen seperti NMR gitu. Karena kalau kita mau mengkarakterisasi senyawa hasil isolasi atau hasil sintesis, tentu NMR itu tidak salah satu instrumen yang tidak bisa di dikeluarkan. Harus itu adalah instrumen wajib untuk karakterisasi. Nah, kendalanya ya itu mungkin kita harus kirim-kirim sampel lagi ke luar gitu. Kemudian kalau untuk analisis seperti LC-mass juga bisa, cuma kan di berbagai institusi kan terbatas gitu. Tapi itu pasti tetap bisa dilakukan di Indonesia, cuma mungkin tidak secepat kalau kita ngerjakan di luar. Kalau untuk instrumen elektrosintesisnya itu sendiri itu murah kok. Bisa kita bikin sendiri, gitu. Kalau nggak mau beli yang alat utuhnya gitu, yang seperti yang tadi yang kecil ini ya, itu kalau dirupiahkan itu bisa sekitar 60 atau 80 mungkin. Yang ini ya,
Ya, Ini ada yang pro, ada yang basic, ada yang pro. Kalau yang pro kita dapat semua. Tapi kalau yang basic kita dapat yang ini satu dan dapat elektrod gitu. Kalau yang pro kita dapat semua ini. Bisa kita jalankan 5 reaksi satu kali. Tapi kalau yang basic itu mungkin sekitar 60 juta, itu cuma satu vial gitu loh. Ya kalau oke untuk dengan instrumen nggak, ini instrumen, tapi kalau kita desain sendiri boleh gitu, yang seperti ini ya. ya, Ini yang kalau mau yang ekonomis yang kayak gini. Ini vial untuk analisis ya. Kalau mau yang untuk elektrolisis kita butuh vial yang besar dan butuh elektrod yang besar gitu. Ini untuk analisis aja bisa kita lakukan di vial kecil. Tapi kalau untuk sintesis yang skalanya itu dalam lebih dari 101 gram itu butuh vial ya. yang besar dan elektrod yang besar. Elektrod kalau kita pakai karbon itu murah. Cuma kita tinggal beli alat ini nggak sampai 10 mungkin gini. Kalau yang ini. Ya itu Oke. cuma kendalanya itu untuk proses lanjutannya itu yang susah gitu. Oke, dengan kata lain, instrumen ini memungkinkan ya Pak untuk kita Ya bisa, bisa, kembangkan. bisa. Cuman kita perlu mungkin berkolaborasi dengan lembaga penelitian-penelitian lain Ya, untuk mungkin di memaksimalkan. jurusan kimia atau teknik mungkin sudah punya ini. Di prodi di Jambi mungkin Universitas Jambi mungkin sudah ada alat ini sepertinya. Terutama karena terutama di teknik elektro ini sangat aplikatif buat mereka gitu. Di teknik elektro. Dia saya Ini yakin pasti prodi teknik elektro pasti punya ini. Karena dulu pemanfaatan elektrochemistry ini untuk jurusan-jurusan yang berhubungan dengan listrik gitu. Pasti kepake gitu. ini sangat menarik betul sekali Pak Rido. Tapi kalau memang permasalahan berkaitan dengan NMA dan lain-lain, memang ini Ya, itu permasalahan itu yang sih itu sih pada tantangannya umumnya kalau terjadi di kita gitu Pak. ya. Oke, silakan kepada mahasiswa sekalian. Ini dari angkatan 1 sampai angkatan 5 ya Bu Puspa ya. Iya, Pak Rifki. Nah, ya, kepada mahasiswa sekalian silakan. Ini pada malu-malu semuanya nih Pak Rido. Kemarin pada saat seminar dengan eh, orang UGM, nanoteknologi, awal-awalnya sungkan-sungkan deh. Kemudian setelah 15 menit, kemudian baru banyak yang bertanya ya. Sampai di akhir sesi. Oke, silakan kepada mahasiswa. Baik, Pak. Nah, Izin memperkenalkan diri, nama saya Zalfadi Atifah. Saya adalah mahasiswa dari semester 5 di Farmasi Universitas Jambi. Di sini saya ingin bertanya, menurut Bapak, untuk metode elektrosintesis ini sebenarnya memiliki peran apa dalam studi profil distribusi obat? Selain itu, kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh seseorang kalau dia ingin melakukan metode penelitian elektrosintesis ini dengan menghasilkan data yang valid dan dapat digunakan ke depannya, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung jawab Pak Rifki. Pak Rido. Ya, terima kasih Zalfa ya. Jadi aplikasinya pasti di bidang farmasi ya tadi ya. Ya, aplikasi di bidang farmasi pertama itu adalah yang tadi untuk toksikologi tadi. Kan tadi kan kendala-kendala dalam proses drug discovery development itu kan adalah banyaknya kegagalan untuk di-approve untuk proses pemasaran. Nah, kegagalan ini kan disebabkan oleh toksisitas. Nah, toksisitas ini disebabkan oleh metabolit obat hasil metabolisme gitu. Nah, untuk menunjang toksikologis tadi, jadi teknik ini bisa kita gunakan untuk mensintesis metabolit obat gitu, terutama untuk suatu yang siap dipasarkan. Nah, sebelumnya gitu kan tentu kita prediksi dulu kalau kita konsumsi si obat baru ini dalam tubuh, dia akan menghasilkan metabolit apa gitu. Nah, metabolit apa. Jadi teknik ini bisa kita pakai untuk memprediksi metabolit yang mungkin bisa dihasilkan oleh senyawa obat baru itu. Nah,
metabolit ini bisa kita isolasi dan kita uji toksikologinya apa gitu. Nah, kemudian kedua itu bisa juga digunakan untuk memprediksi eh, eh, mudah dia teroksidasi, itu artinya apa? Artinya dia akan cepat, half-life-nya lebih kecil. Tapi kalau oksidasinya besar, ya potensial energi yang digunakan untuk mengoksidasinya sangat tinggi, itu artinya dia sukar untuk dioksidasi ya, dan half-life-nya tentu akan menjadi lebih panjang. Nah, kemudian aplikasi yang lain adalah untuk eh, bisa juga digunakan untuk SAR study. SAR study. Eh, struktur dan activity relationship antara desain obat dengan oksidasi gitu. Proses oksidasi dan stabilitas. Intinya stabilitas. Ya, itu aplikasinya kalau di bidang farmasi. Kemudian kompetensi apa yang diperlukan untuk bisa melakukan ini? Ya, kalau jujur ya, saya sebelumnya memang nggak ada kompetensi untuk melakukan ini, tapi basicnya intinya adalah kimia organiknya, itu intinya sih. Tapi kalau untuk melakukan elektrosintesis itu bisa dilakukan gitu. Walaupun kita nggak punya background melakukan ini, tapi bisa dilakukan gitu. Karena pengerjaan itu tidak sesusah traditional chemistry, yang traditional synthesis gitu. Tapi intinya kita harus paham kimia organik gitu. Kimia organik sih harus paham. Terutama kimia organik yang berhubungan dengan proses oksidasi dan reduksi. Karena si obat itu kan memiliki berbagai jenis struktur kimia. Nah, kita harus tahu mana struktur yang sangat rentan mengalami oksidasi dan kita bisa mampu memprediksi, oh, struktur kimia ini pasti akan mengalami oksidasi di ini menjadi ini gitu. Nah, kayak gitu. Jadi lebih ke kimia organik sih ini gitu. Dan juga teknik kromatografi juga karena produk hasil metabolit tentu kita lakukan isolasi nanti gitu dan hasilnya dan dipurifikasi juga. Tekniknya kan juga menggunakan kromatografi. Ya, teknik pemisahan juga perlu didalami gitu. Gitu. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, silakan untuk mahasiswa yang lain. Jadi kalau dilihat ini membantu sekali untuk evaluasi metabolisme obat ya, berkaitan dengan toksikologinya ya Pak Ridho ya. Yep. Karena ini bisa memangkas biaya uji Iya, benar. suatu obat ya. Karena tadi digambarkan hanya beberapa obat, kemudian kita bisa mengevaluasi menyeluruh berkaitan dengan metabolisme. Ya, benar. Oke, menarik sekali. Silakan mahasiswa yang lain. Ya, silakan Afifah Istiqomah. Ya, silakan. Baik, izin Pak, sebelumnya perkenalkan, saya Afifah Istiqomah dengan NIM G1123009 dari Farmasi Angkatan 2023. Jadi di sini saya izin bertanya, jadi pada metode elektrosintesis ini, apakah ada kemungkinan bahwa nantinya puncak yang terdeteksi itu bisa disebabkan oleh reaksi samping atau adanya spesies lain selain senyawa tersebut? Dan bagaimana kita bisa membedakannya? Terima kasih. Terima kasih, Afifah. Tadi maksudnya gimana? Proses oksidasi yang gimana? Hasil dari reaksi tadi, Pak Ridho. Iya, Hasil reaksi tadi kan indeksnya. muncul puncak-puncak oksidasi. Puncak Apakah oksidasi ya, yang di profil tadi ya? Iya, Pak. Gitu. Iya, apakah itu memungkinkan dihasilkan oleh Profil kayak hasil oksidasi kayak gini ya? samping gitu? iya, Pak. Bentar, bentar, bentar. Oh, yang seperti ini ya. Itu maksudnya ini puncak oksidasi. Ya. Iya, Pak. Nah, jadi ya kalau di puncak oksidasi, kalau lihat kita peak oksidasi di sini, kalau senyawa kita murni ya, murni komponen kan kita udah tahu nih komponen reaksi kita apa aja, elektrolit, senyawa aktif yang akan kita oksidasi. Nah, pastilah oksidasi ini karena elektrolit itu tidak mungkin dioksidasi karena syarat untuk
pemilihan elektrolit itu dia tidak akan mudah teroksidasi dan tidak akan mengganggu proses sintesis gitu. Itu syarat utama. Kemudian dari pelarut itu juga kita pilih asetonitril karena dia memiliki range ya, range yang oksidasinya itu sangat panjang gitu. Bisa sampai 4.000. Ya, jadi kalau kita contoh ya misalkan ya bisa jadi peak ini bukan dari senyawa kita. Kalau kita larut contoh ya satu ya, kalau kita gunakan metanol misalkan. Metanol atau tetrahidrofuran. Nah, tetrahidrofuran contoh misalkan dia itu akan mengalami oksidasi di sekitar 1.100 gitu. Ada peak 1.100 di sini. Ada peak. Nah, itu ada peak oksidasi si THF itu tetrahidrofuran atau metanol. Oh, metanol dia sekitar 2.100. Nah, bisa jadi ini peak. Misalkan ada peak di sini kita pakai metanol nih. Nah, ada peak di sini itu peak metanol gitu. Dan kalau masalahnya kendalanya kalau kita gunakan pelarut yang eh, range oksidasinya itu sangat sempit, itu akan mengganggu proses oksidasi karena pelarut bukan si senyawa kita gitu. Jadi bisa jadi dari proses itu nggak akan menghasilkan produk apa-apa atau bisa produk samping seperti hasil oksidasi dari metanol kayak gitu. Nah, makanya kita rata-rata ya umumnya digunakan acetonitril yang eh, range ininya panjang gitu. Sehingga proses oksidasi itu kan spesifik untuk senyawa kita. Nah, kalau elektrolit itu kita gunakan yang eh, stabil ya, stabil dan tidak mudah teroksidasi gitu. Contohnya TBA, PF6 atau tetra butil heksa fluorfosfat gitu. Itu stabil dan tidak akan mengganggu proses oksidasi. Nah, jadi peak oksidasi yang dihasilkan kalau sudah memenuhi kriteria itu fix dari senyawa kita gitu. Makanya kita running blank dulu. Sebelum running ini kita cek blank dulu gitu. Blank tanpa senyawa aktif, apakah ada peak nggak di sini? Kalau nggak ada peak, dia nanti akan datar aja nih. Ini datar, datar gitu. Nggak ada peak sama sekali. Tapi kalau sudah running sampel, akan ada peak itu otomatis dari sampel kita gitu. Gitu. Oke, ada tambahan dari Afifah, silakan. Baik, Pak. Sudah dipahami. Terima kasih, Pak. Oke, ini menarik juga nih, tanya Afifah. Jadi intinya pengkondisian ya Pak Rido ya, Ya, benar. optimasi ya. Ya, tentu. Berarti senyawa yang, berarti kita misalnya mau evaluasi senyawa berupa bahan aktif berupa ekstrak, ini cukup complicated ya Pak Rido Oh, ya, ekstrak tentu susah. karena Kalau ekstrak metabolitnya bisa banyak. komponennya sangat banyak. Kita nggak tahu berapa banyak jenis komponen dalam ekstrak gitu. Berarti memang pengkondisian itu untuk memastikan Ya, itu kalau yang syaratnya harus eh, murni 95% murni gitu. Senyawa starting materialnya atau senyawa bahan awalnya. oke, menarik nih Pak Rido. Ini ada pertanyaan lagi di chatbox. Diperkenalkan, nama saya Rahtin Azka Dinan dengan NIM G1E 125012. Ya, izin bertanya, bagaimana cara mengurangi toksisitas obat agar setiap individu dapat mengkonsumsinya gitu. Ya, Mungkin ini berkaitan dengan bagaimana eh, supaya bisa lolos ke tahap lanjutan mungkin seperti itu Pak Rido. ini pertanyaannya sangat luas sebenarnya. Bisa dari sisi farmakologi, bisa dari sisi kimia, bisa. Tapi kalau yang kita bahas sekarang ini kan lebih sisi kimia gitu. Nah, Ya, kalau dari sisi kimia ya tentu itu tadi struktur structure activity toxic relationship itu ada SAT namanya. Itu ada studinya mempelajari bagaimana hubungan struktur dan toksisitas. Nah, jadi eh, obat itu kan memiliki struktur spesifik yang nanti kalau dioksidasi itu dia akan menghasilkan suatu metabolit yang toksik seperti sulfoxide atau epoxide itu ada gugusnya itu yang memang kalau dioksidasi akan menghasilkan produk itu gitu. Nah, jadi kalau untuk mengantisipasinya gimana? Mengantisipasinya itu membuat derivat-derivatnya. Itu mungkin kita substitusi berbagai jenis alkil ya sehingga atau mensubstitusinya dengan kelompok halogen. Jadi kalau halogen itu kalau secara apa sudah dibuktikan mampu meningkatkan nilai profil oksidasi dari suatu senyawa obat gitu. Nah, jadi bisa kita substitusikan kelompok halogen. Tujuannya apa? Tujuannya akan meningkatkan oksidasi sehingga dia sukar untuk dioksidasi gitu. Jadi ya kalau
cara cara menggunakan toksisitas ya gitu dengan melakukan modifikasi struktur kimia obat gitu. Kalau dari sisi kimia ya. Tapi kalau dari sisi lain mungkin beda lagi gitu. Ya, lakukan modifikasi struktur kimia. Itu makanya perlu dioptimasi secara terus-menerus obat ini sampai toksisitasnya itu bisa ditoleransi oleh tubuh gitu. Obat itu pasti toksik ya. Nggak semua obat itu nggak ada ada yang bisa ditolerir, ada yang tidak gitu. Kalau yang bisa ditolerir itu hati ya, hati bisa mendetoksifikasinya. Gitu. Terlalu nggak bisa ditolerir ya itu bisa menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Ya Ada gitu. tambahan dari Rastin? Bisa menjawab ya? Jadi sudah disampaikan oleh Pak Ridho ya. Ini eh, tanyaan cukup luas, tapi tadi sudah dispesifikasikan. Ya. Oke, sebenarnya kalau dilihat dari apa yang dipaparkan tadi ya Pak Ridho ya, ternyata ini sebenarnya kalau dilihat nggak hanya kimia organik ya Pak Ridho ya, Ya benar. tapi kimia kualitatif, kuantitatif, kemudian kimia medisinal, metodenya, metode pemisahan ya. Jadi Ya ini benar. sangat kompleks. Tapi basic dari sintesisnya adalah elektrokimia. Seperti itu ya Pak Ridho ya. Ya benar. Oke, kemudian oke. Silakan kepada mahasiswa yang lain. Oke, ini seperti mahasiswanya. Kita juga harus menguasai teknik kromatografi Pak Devi karena salah satu tantangan atau ke negatifnya ya digunakan teknik elektrosis ini adalah kita kan pakai elektrolit. Nah, elektrolit ini kadang susah untuk dimurnikan gitu. Maksudnya kita mau Iya, isolat, iya. isolat di sampel, udah ada metaboliknya. Untuk memisahkan elektrolit dan ini susah. Karena apa? Karena elektrolit tentu dia tidak UV reaktif. Ini kalau kita lihat di TLC tentu dia nggak akan ada noda, nggak akan kelihatan kecuali visualisasinya. Tapi kalau secara di lampu UV dia tidak akan menyerap lampu UV gitu. Kita pakai preparatif HPLC pun susah gitu karena dia juga tidak menyerap sinar UV. Gitu. Kalau di NMR karena posisinya itu sekitar 1 ppm itu range metil ya. Range metil di NMR itu sangat mengganggu sekali untuk senyawa obat yang eh, peaknya itu di sekitar range itu gitu. Akan terjadi overlap gitu. Jadi memang harus benar-benar murni hasil metaboliknya baru bisa kita NMR gitu. Caranya gimana untuk mencek kemurnian bisa kita lakukan LC-MS itu. Karena makanya ini wajib kalau melakukan elektrolisis kita LC-MS itu gunakan untuk mencek kemurnian. Karena LC-MS dia itu kan eh, bisa kita ketahui ketidakmurnian itu dari MS ya, dari hasil MS. Walaupun dari LC-nya itu nggak kelihatan peak, tapi dari mass MS-nya itu kan kelihatan nanti tuh eh apa peak untuk molecular weight-nya gitu, atau berat molekulnya gitu. Jadi bisa kita ketahui oh ini berat molekul si elektrolit. Bisa kita ketahui oh masih ada sih elektrolit di sini. Bisa kita ketahui oh ini masih tidak murni gitu. Bisa kita lakukan pencucian ulang gitu sampai elektrolitnya bersih sampai kita bersih dari elektrolit. Itu sih tantangannya memang membutuhkan waktu lama untuk proses Mungkin juga dengan pemurnian. LCMS ini juga memangkas analisis ya Pak Ridho ya. Nah, karena Ya benar. Ya daripada pakai HPLC mending kemudian langsung juga LC dia mas gitu. karena metabolit senyawanya tunggal, pasti metabolitnya juga tidak banyak seperti itu ya Pak Ya Ridho ya. benar. Dan kita juga bisa langsung prediksi metabolit nya itu dari berat ya pasti ya. Jadi kalau berat molekulnya eh, berubah plus 16 itu artinya apa? Tadi oksidasi penambahan oksigen di struktur kita gitu. Jadi bisa kita prediksi secara menggunakan LC-MS. Namun kalau untuk publikasi nggak diterima karena mereka pasti minta pembuktian karakterisasi produk gitu. Yaitu dari NMR. Gitu. Ya harus tetap kita lakukan purifikasi, isolasi metabolit. Oke, ini sepertinya kita lihat mahasiswa ini banyak yang sungkan-sungkan nih Pak Ridho. Jadi nanti
Dan nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa dicatat aja. Ya, nanti bagi mahasiswa sekalian yang ingin bertanya atau diskusi ya banyak hal ini perlu diinformasikan juga. Ya, beliau juga salah satu awardee LPDP ya. Ya, Jadi tadi beliau juga memaparkan ada beberapa hal bidang penelitian yang berkaitan dengan elektrosintesis di UK ya Pak Rido ya, di ya, UCL, kemudian di Birmingham yang untuk mengambil studi master ya. Harapannya juga mahasiswa dia bisa eh, melanjutkan studi. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Pak Rido atas sama Pak. kesempatan ilmunya. Ini saya sangat beruntung sekali dapat eh, pemahaman, pengetahuan mengenai elektrosintesis karena ini merupakan hal yang sangat baru ya dan juga memangkas proses evaluasi obat kemudian bisa elektrosintesis. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan, Pak Rido. Yep. Sekali lagi terima kasih. Kemudian saya ucapkan banyak mohon maaf atas segala kekurangan selama mendampingi kegiatan kuliah tamu ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rifki. Oke, selanjutnya yaitu acara pemberian kenang-kenangan berupa sertifikat kepada operator. Boleh disiapkan. Ini mungkin izin ditutup dulu apanya, Pak Rido. Kita izin untuk foto bersama ya Pak ya. iya Bu. Oke. Operator tolong standby ya. Oke, saya hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih. Hadirin, tibalah saat yang tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelum saya menutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun penutup. Naik perahu ke Pulau Seribu. Jangan lupa membawa bekal makanan. Semoga ilmu hari ini jadi ilmu yang berguna, bermanfaat buat kita dan masa depan. Demikian acara kuliah pakar pada siang ya, menuju siang hari ini. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rido selaku narasumber, kepada Bapak Rifki selaku moderator, dan seluruh Bapak Ibu serta panitia yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan kita di siang hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu Indri Pada dan Rahmat teman-teman. yang